Halo semuanya, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa King Undead. Seperti biasa, budayakan like dulu sebelum nonton. Jika kalian mau nagih, komen aja di kolom komentar. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Di suatu tempat di alam rahasia, di mana semua orang tiba-tiba menghilang saat Lin Changpeng mencari tim Qianran. Dan terlihat Xiaoyan si beban yang malah sedang tertidur, sehingga Aji pun langsung membangunkannya dan berkata, "Xiaoyan, bangunlah. Bisa-bisanya kau masih tidur di situasi seperti ini." Karena si beban itu susah untuk dibangunkan, Aji pun menggoyang-goyangkan tubuhnya dan kembali berkata, "Cepat bangun, situasinya sangat berbahaya jika kau masih tidur seperti itu." Sementara Qianran, dia hanya diam saja sambil menatap Xiaoyan yang merupakan beban bagi timnya. Rupanya, tidak hanya tim Qianran yang berada di sana, tapi juga ada banyak tim lainnya. Mereka pun merasa kebingungan setelah mereka tersadar karena sudah berpindah tempat ke tempat yang tidak mereka ketahui, dan semua orang pun langsung memeriksa apakah anggota tim mereka masih lengkap atau tidak. Kemudian, di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba saja terdengar suara yang berkata, "Selamat datang di tempatku, wahai para manusia bodoh." Tentu saja mereka pun bertanya-tanya dari mana suara itu berasal, dan salah seorang dari mereka pun berkata, "Apakah kalian juga mendengarnya? Dari mana suara itu berasal?" Lalu, tempat yang mereka pijak pun bergerak naik ke atas sambil dibarengi munculnya cahaya kegelapan yang mengerikan di sana. Dan membuat orang-orang itu pun kembali terkejut. Mereka berkata, "Semuanya berhati-hatilah. Sepertinya ada sesuatu yang akan muncul dari cahaya itu. Cepat menjauh dari sini." Rupanya, tempat mereka berada saat ini adalah altar pengorbanan yang digunakan oleh para monster magis yang sudah berkumpul di sana untuk merubah manusia menjadi ras mereka. Dan terlihat patung Gedomazo yang sangat besar yang membuat orang-orang yang ada di sana terkejut melihatnya. Mereka berkata, "Patung itu sangat besar sekali. Apakah dia yang berbicara tadi kepada kita?" Tentu saja, semua orang pun menjadi panik karena mereka dikelilingi oleh banyak monster magis di sana dan tidak terlihat adanya jalan keluar dari tempat itu. Kemudian, Raja Monster Magis yang merupakan bos dungeon Sword of Disaster, dia langsung melayang di belakang mereka dan berkata, "Itu hanyalah patung penjaga altar pengorbanan. Lihatlah ke belakang, dasar para manusia bodoh." Dan teriakan dari para bawahannya pun langsung bergema di sana karena mereka semua berada di bawah kendali Raja Monster Magis dengan teknik pengendali pikiran miliknya. Melihat monster magis yang sangat banyak di sana, ditambah munculnya bos dungeon, tentu saja para pemula itu merasa terkejut dan ketakutan. Mereka berkata, "Kenapa banyak sekali monster magis di sini? Apakah ini adalah ruangan bos? Bukankah ini hanya ujian bagi para pemula? Tapi kenapa kita malah dibawa ke tempat seperti ini?" Raja Monster Magis pun langsung berteriak dengan sangat keras. Setelah orang-orang yang ada di sana menjadi panik, dia berkata, "Kalian manusia telah masuk ke alam rahasia ini selama puluhan tahun dan terus membantai para bawahanku. Apakah kalian pikir aku tidak merasa marah atas semua yang telah kalian lakukan itu?" Tentu saja, wajah orang-orang yang ada di sana pun langsung menjadi pucat setelah Raja Monster Magis mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat yang membuat suasana berubah menjadi sangat mencekam. Raja Monster Magis pun menunjuk ke arah tempat pengorbanan dan kembali berkata, "Tapi aku adalah orang yang sangat baik hati. Jika kalian masuk ke altar pengorbanan dan bersumpah setia kepadaku, aku tidak hanya akan mengampuni dosa-dosa kalian, tapi aku juga akan memberi kalian kekuatan dari Sword of Disaster." Mendengar itu, orang-orang yang sudah merasa putus asa itu pun berkata, "Bukankah Sword of Disaster itu adalah monster magis yang tercatat dalam buku sejarah yang mengubah ribuan manusia menjadi pelayan kontrak?" Temannya menjawab, "Berhentilah bercanda, karena monster-monster itu berasal dari 1 abad yang lalu dan sekarang mereka pasti sudah mati." Raja Monster Magis kembali berkata, "Aku yang agung ini telah menciptakan kembali altar tempat Lord of Disaster dilahirkan. Dan sekarang, setelah kalian melangkah ke sana, kalian bisa mendapatkan kekuatan kontrak darinya. Tapi semua itu tergantung kepada usaha kalian sendiri." Tapi Qianran tidak termakan oleh omongannya dan dengan penuh percaya diri dia berkata, "Semua itu hanyalah omong kosong. Kenapa juga manusia harus memperlakukan monster sebagai masternya?
Karena kau sangat kuat, kenapa tidak kau sendiri saja yang pergi ke sana untuk mendapatkan kekuatan itu untuk dirimu sendiri? Raja Monster Magis menjawab, aku telah mendapatkan sebagian dari kekuatan kontrak itu, dan semua monster magis yang kalian lihat di sini adalah para bawahanku. Tapi itu hanya 1/1.000.000 dari kekuatan Lord of Disaster. Raja Monster Magis kembali berkata, hanya manusia saja yang bisa menyerap kekuatan itu sepenuhnya, karena Lord of Disaster dulunya adalah seorang manusia. Tentu saja, mereka semua pun sangat terkejut mendengarnya, karena ada manusia yang berakhir menjadi seorang Lord of Disaster. Apa dia sedang bercanda? Bagaimana mungkin makhluk seperti itu dulunya adalah seorang manusia? Mengapa juga seorang manusia membuat spesies mereka memperlakukannya seperti monster? Ucap orang-orang yang ada di sana. Lalu Raja Monster Magis mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, kemunafikan dan kecemburuan terhadap orang yang lebih kuat, bukankah semua manusia seperti itu? Aku berterima kasih atas kepicikan kalian karena telah memberi kami ras demon seorang jenius. Orang-orang yang ada di sana pun dihadapkan dengan pilihan yang sulit, karena mereka hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menjadi bawahan dari Raja Monster Magis dan mendapatkan kekuatan luar biasa atau mati di sana. Pria berambut kuning pun langsung menghela napas setelah mendengar 2 pilihan yang harus diambil olehnya. Kemudian, dia malah berjalan menuju altar pengorbanan dan membuat temannya merasa heran dengan apa yang hendak dilakukan olehnya. Tentu saja, temannya pun langsung menghentikannya dan berkata, berhenti, mau pergi kemana kau? Pria berambut kuning yang bernama Luliang menjawab, tentu saja aku akan pergi menaiki tangga altar pengorbanan. Karena aku bisa menjadi lebih kuat, kenapa tidak mencobanya dulu? Tapi tiba-tiba saja ledakan yang cukup besar pun terjadi di sana dan menghancurkan tangga altar pengorbanan, sehingga Luliang pun berhenti sambil melindungi matanya. Karena altar pengorbanan menjadi hancur sebagian, setelah ledakan yang cukup besar itu, Luliang pun menoleh ke belakang untuk melihat siapa orang yang telah melakukannya. Rupanya itu adalah ulah Qianran, dan dengan wajah yang terlihat sangat kesal dia berkata, apa kau bodoh? Manusia dan monster tidak pernah sejalan. Apa kau pikir mereka membawa kita ke sini untuk membuat kita menjadi lebih kuat? Bahkan setelah mengetahui semua itu adalah jebakan, kau tetap masih ingin pergi ke sana? Tapi Luliang tetap keras kepala dan berkata, menjadi kuat adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh kalian yang memiliki profesi yang langka dalam waktu cepat atau lambat. Aku hanya seorang yang beruntung menjadi swordman, tanpa potensi dan tanpa latar belakang keluarga kaya. Bahkan jika aku selamat dari dungeon ini, masa depanku hanya akan berakhir tanpa adanya harapan. Luliang pun sudah membulatkan tekadnya dan kembali berkata, tapi sekarang, aku tiba-tiba mendapat kesempatan untuk mengubah takdirku. Bahkan jika ini hanya sebuah jebakan, ini adalah kesempatan yang layak untuk mempertaruhkan nyawaku. Karena Luliang keras kepala, Aji pun menghentikan Qianran dan berkata, sudahlah kapten, apapun yang kau katakan dia tetap tidak akan mendengarkanmu. Qianran pun akhirnya menyerah untuk menasihati Luliang. Luliang pun langsung melompati tangga menuju altar pengorbanan yang sudah dihancurkan oleh Qianran karena dia sangat terobsesi dengan kekuatan yang bisa mengubah takdirnya yang terlahir dengan profesi yang lemah. Sesampainya di sana, Luliang berkata, aku belum pernah memenangkan lotre sama sekali sepanjang hidupku. Tapi kali ini, aku merasa bisa memenangkan jackpotnya. Kali ini, biarkanlah aku menjadi seorang protagonis yang paling kuat di dunia, ucap Luliang sambil berteriak dengan sangat keras. Tentu saja, Raja Monster Magis pun terlihat sangat senang setelah ada satu orang bodoh yang naik ke atas altar pengorbanan. Dia berkata, dasar manusia serakah, itu sifat asli kalian yang sebenarnya. Kemudian, keluar energi spiritual kegelapan dari mulut patung Gedo Mazo yang akan segera memulai ritual pengorbanan dan memberikan kekuatan kepada Luliang. Luliang pun terlihat sangat senang setelah energi spiritual kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia berkata, kekuatan, berikan aku kekuatan agar aku bisa menjadi yang terkuat. Dalam sekejap saja, energi spiritual kegelapan itu hampir menutupi wajahnya. Dan Luliang pun kembali berkata, luar biasa, aku merasa energi spiritual yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhku. Kemudian,
Tubuh Luliang pun langsung berubah menjadi besar dan dia tertawa dengan sangat keras setelah ritual pengorbanan untuk meningkatkan kekuatannya selesai dan berkata, "Hahaha, akulah yang terkuat di dunia ini, semuanya akan menjadi milikku." Luliang pun sudah bukan seorang manusia lagi karena dia telah mengorbankan sisi manusianya hanya untuk mendapatkan kekuatan. Dan sekarang dia adalah Fallen Demon Swordman level 7. Tentu saja Qianran dan juga yang lainnya pun sangat terkejut. Setelah Luliang berubah menjadi monster magis, mereka berkata, dia memang menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, tapi kalau dilihat dari penampilannya, dia bukan lagi seorang manusia. Kemudian, Raja Monster Magis menyuruh Luliang untuk menunjukkan kesetiaannya dan berkata, sekarang kau harus melakukan tahap selanjutnya dan buktikan kesetiaanmu kepada Lord of Disaster. Luliang yang sekarang sudah menjadi Fallen Demon, di mana wajahnya menjadi buruk rupa, dia bertanya, bagaimana caraku melakukannya untuk menunjukkan kesetiaanku kepada Lord of Disaster? Raja Monster Magis pun tertawa dengan sangat keras dan kembali berkata, tentu saja dengan menghabisi semua manusia yang ada di sini, barulah kau dianggap setia kepada Lord of Disaster yang telah memberikanmu kekuatan itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Luliang langsung mencabut pedangnya karena dia sekarang tidak memiliki perasaan sebagai seorang manusia lagi dan berniat untuk menghabisi mantan teman-teman sekolahnya itu. Luliang pun mengangkat pedangnya ke atas dibarengi dengan keluarnya energi spiritual kegelapan yang meluap-luap dari dalam tubuhnya. Dia berkata, haha, aku merasakan kekuatan yang sangat besar dari dalam tubuhku. Saat ini aku merasa tidak ada yang bisa mengalahkanku. Tentu saja teman-temannya pun merasa ketakutan karena energi spiritual kegelapan yang mengerikan itu ditujukan ke arah mereka. Luliang, monsterlah yang telah menghancurkan dunia kita. Apa kau ingin menjadi pengkhianat umat manusia? Para hero profesional yang berada di luar tidak akan membiarkanmu berbuat seenaknya, ucap mereka yang ada di sana. Melihat orang-orang yang ada di sana sangat ketakutan, Raja Monster Magis pun berkata, kau adalah penerus Lord of Disaster. Biarkan para manusia bodoh itu merasakan ketakutan yang sangat besar sebelum akhirnya kematian mendatangi mereka. Kemudian, seorang wanita yang berasal dari keluarga bangsawan, dia mencoba menyadarkan kembali Luliang dengan berkata, Luliang, ayahku berasal dari biro di kota besar di Cina. Jika kau malah membantu para monster ini, aku pasti akan memberitahu ayahku agar menghukummu. Jadi aku menyarankan untuk menghabisi semua monster yang ada di sini dan bawa kami keluar dari tempat ini. Tentu saja, Luliang yang sekarang sudah bukan manusia lagi, dia merasa sangat marah karena ada seorang manusia lemah yang berani mengancamnya seperti itu. Luliang pun langsung melompat dari atas altar pengorbanan dan dalam sekejap saja sudah berada di hadapan wanita itu yang membuatnya merasa sangat terkejut karena lantai yang ada di sana menjadi hancur setelah dijadikan pijakan oleh Luliang yang memiliki kekuatan monster magis level 7. Luliang pun langsung menatap wanita itu sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan berkata, wanita bodoh, sepertinya kau belum mengerti situasi yang terjadi saat ini dan berani sekali kau memberi aku perintah seperti itu. Sebagai hukuman atas sikap lancangmu itu, kau harus membayarnya dengan nyawamu, ucap Luliang sambil menebas tubuh wanita itu yang membuatnya menjerit kesakitan dengan sangat keras dan langsung tewas seketika. Tentu saja, teman-teman sekelasnya pun merasa sangat terkejut melihatnya. Mereka berkata, apa-apaan ini? Dia telah menghabisinya. Bagaimana mungkin dia malah menghabisi putri seorang bangsawan di kota besar? Ini buruk. Ayahnya pasti akan menghabisi kita semua, ucap orang di sebelahnya yang merasa sangat ketakutan. Luliang pun langsung tertawa dengan sangat keras setelah menghabisinya dan berkata, hahaha, aku paling benci melihat orang sombong yang suka merendahkan orang lain. Sekarang aku adalah bosnya di sini. Orang yang ada di sana pun kembali merinding ketakutan setelah Luliang tanpa ragu menghabisi salah seorang dari mereka. Semua orang pun langsung menjadi panik dan berniat menjauh dari Luliang. Mereka berkata, cepat pergi dari sini, Luliang sudah gila. Dia berencana untuk menghabisi kita semua. Karena semua orang merasa sangat ketakutan, sehingga situasi di sana pun menjadi sangat kacau. Qianran mencoba untuk menenangkan semua orang dengan berkata, semuanya jangan lari.
kita harus bekerja sama untuk melawannya, karena itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa bertahan hidup. Itu mustahil, sekarang dia sudah level 7. Bagaimana bisa kita menang melawannya? Ucap salah seorang dari mereka yang sudah merasa kehilangan harapan. Kemudian, karena semua orang menjadi panik, mereka lupa bahwa sekarang berada di atas jurang, yang di bawahnya ada lahar yang sangat panas, sehingga banyak dari mereka yang terjatuh ke bawah sana dan terbakar hidup-hidup sehingga terdengar jeritan kesakitan di mana-mana. Sementara itu, Luliang langsung membantai orang-orang yang mencoba melarikan diri dari sana, karena mereka semua seorang pengecut yang malah ketakutan jika menghadapi musuh yang lebih kuat, sehingga mereka hanya pasrah tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Tanpa belas kasihan, Luliang membantai mantan teman-teman sekolahnya itu, dan dia terlihat sangat menikmatinya lalu berkata, "Inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang swordman sepertiku, dan aku akan mencoba kekuatan baru milikku ini dengan menghabisi kalian semua." Tentu saja, para pengecut itu bisa dibantai dengan mudah oleh Luliang, karena mereka malah memperlihatkan punggung mereka kepada musuh, di mana hal itu tidak boleh dilakukan saat berada di medan pertempuran. Di sana juga terlihat seorang gadis yang malah terjatuh, dan temannya pun berusaha menolongnya karena pedang milik Luliang mengarah lurus kepada wanita itu. Tapi, sesaat sebelum pedang milik Luliang mengenai wanita itu, tiba-tiba saja muncul Fire Ring yang merupakan skill pertahanan dan berhasil menyelamatkan nyawa gadis yang tidak berharga itu, setidaknya untuk saat ini. Tentu saja, Luliang pun merasa terkejut karena ada seseorang yang berhasil menangkis serangannya dan berkata, "Apa? Dia berhasil menangkis serangan pedangku?" Rupanya, teknik firing itu adalah skill pertahanan milik Qianran yang berprofesi sebagai Blazing Fire Mage, sehingga Qianran memegang predikat murid terkuat di sekolah Dao Cheng. Melihat Qianran bisa menangkis serangannya, Luliang malah menjadi bersemangat dan langsung memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan berikutnya sambil berkata, "Dari dulu aku membenci sikapmu yang selalu merendahkan orang lain. Apa kau pikir kau masih bisa menjadi murid terkuat saat berada di hadapan kekuatan besarku saat ini?" Luliang pun langsung menyerangnya dengan menembakkan energi spiritual kegelapan yang cukup besar dan kembali berkata, "Kau memiliki profesi yang langka dan seorang jenius, tapi sekarang kau masih di level 3. Kau tidak bisa melakukan apapun di hadapanku. Jadi sekarang pergilah ke neraka." Melihat itu, Qianran pun langsung mengeluarkan sebuah item yang bernama Phoenix Spider Armor yang merupakan item elemen api yang langka, di mana item itu bisa mengeluarkan barir pelindung api yang sangat kokoh. Tapi karena Qianran masih berada di level 3, sehingga tubuhnya tidak kuat menahan serangan yang dilancarkan oleh Luliang kepadanya, dan Qianran pun langsung terpendal ke belakang setelah terjadi ledakan yang besar di sana. Dengan cepat Aji pun langsung menangkap tubuh Qianran dan berkata, "Kapten, apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan menambahkan, serangan Luliang sangat kuat, bahkan Qianran pun tidak bisa menahannya dengan sempurna. Luliang pun merasa semakin percaya diri karena Qianran yang merupakan murid terkuat di sekolah Dao Cheng tidak bisa berbuat banyak saat melawannya. Dia berkata, "Ho, Phoenix Spider Armor yang merupakan item pertahanan level 6 yang langka tidak cukup untuk bisa menghentikanku. Sekarang siapa lagi yang ingin melawanku?" Melihat kekuatan besar Luliang, Xiaoyan pun langsung gemetaran dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bukanlah tandingannya. Apakah kita semua akan mati di tempat ini?" Qianran pun mencoba untuk menenangkan temannya yang hanya jadi beban saja itu. Dia berkata, "Ulur waktu selama mungkin sampai bala bantuan datang ke sini." Xiaoyan yang sudah merasa putus asa itu pun kembali berkata, "Tapi semua orang telah ditangkap. Tidak ada lagi yang bisa pergi untuk meminta bantuan ke dunia kita." Qianran menjawab, "Tidak, mereka tidak menangkap semuanya karena aku tidak melihat Lin Changpeng ada di sini." Kemudian datang ke sana monster burung yang baru saja kembali dari misi pengintaian setelah diberi perintah oleh Raja Monster Magis. Monster burung itu pun masuk ke dalam gua yang telah dipasang kekai pelindung agar tidak dapat terdeteksi oleh orang lain yang berada di luar kekai pelindung tersebut. Tapi monster burung itu tidak menyadari bahwa pergerakannya sedang diamati oleh Lin Changpeng,
Sehingga Lin Changpeng pun langsung mengetahui kalau ada kekai pelindung yang terpasang di mulut gua. Lin Changpeng yang berada tidak jauh dari sana, dia terus mengamati keadaan sambil berkata di dalam hatinya. Tidak heran, aku tidak bisa menemukan markas mereka setelah mencarinya di seluruh dungeon. Ternyata mereka bersembunyi di gua yang begitu dalam, dan sepertinya Raja Monster Magis ada di sana. Untungnya setelah naik level ke level 8, Mind Corrosion bisa memberikan sebuah tanda kepada makhluk yang aku tandai. Jadi aku bisa menemukan tempat persembunyian para monster itu. Sementara itu di dalam gua, Raja Monster Magis pun merasa heran. Karena bawahannya yang ditugaskan untuk mengintai keadaan di luar, dia tiba-tiba kembali ke sana tanpa dipanggil olehnya. Dan Raja Monster Magis pun berkata, kenapa kau kembali ke sini tanpa menunggu perintah dariku? Monster burung itu pun memberikan laporannya dan berkata, aku melihat ada seorang manusia yang masih berada di luar dan orang itu sudah mencapai level 8. Apa kau bilang seorang manusia level 8 ada di luar? Dan orang itu telah menghabisi semua monster yang aku kirim, ucap Raja Monster Magis yang merasa cukup terkejut. Tentu saja Raja Monster Magis pun menjadi marah dan kembali berkata, sialan, manusia rendahan berani-beraninya menghabisi para bawahanku. Tapi sekarang aku tidak memiliki waktu untuk mengurusi orang itu, karena aku ingin melihat pertunjukan yang ada di sini sampai akhir, sampai dia menghabisi para manusia yang ada di sini. Lu Liang pun terus melanjutkan pembantaian di sana, di mana dia menghabisi mereka satu persatu. Meskipun mantan teman-temannya itu telah memohon agar nyawanya diampuni, tapi Lu Liang mengabaikannya dan terus menyerang mereka. Karena Lu Liang sudah dikuasai oleh energi spiritual kegelapan, sehingga dia terus ingin menghabisi orang yang ada di sana lagi dan lagi. Dan sambil tertawa dengan sangat keras, dia berkata, berikan aku lebih banyak kekuatan lagi. Aku akan menghabisi semua orang yang berada di hadapanku. Sementara itu, hanya tersisa tim Qianran dan satu orang lain di sana. Setelah Qianran mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melindungi mereka dan berkata, mengapa dia jadi seperti ini? Dia tampak seperti monster. Xiaoyan bertanya, bukannya kau bilang akan ada bantuan yang datang? Sekarang hanya tinggal kita berempat yang tersisa. Qianran menjawab, tutup mulutmu. Kalau kau tidak diam, pergi dan lawan monster itu sendirian. Kemudian, karena terlalu banyak menggunakan energi spiritual untuk melindungi para beban yang ada di sana, Qianran pun sudah mencapai batas kemampuannya dan kembali berkata, aku sudah mencapai batasku, kita hanya bisa berharap sekarang. Lu Liang pun langsung menghampirinya, karena dia tahu bahwa Qianran sudah kehabisan tenaga setelah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melindungi para beban yang ada di sana. Dan Qianran pun berkata di dalam hatinya, Lin Changpeng, sepertinya aku tidak bisa mempunyai kesempatan lagi untuk bisa menyusulmu. Kemudian, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat besar di sana, sehingga pintu masuk gua beserta kekai pelindungnya pun langsung hancur setelah seseorang menerobos masuk ke dalam sana. Lu Liang pun terkejut, karena di saat dia menoleh ke belakang untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi, dia malah melihat ada sebuah sabit yang berputar dengan sangat cepat menuju ke tempatnya berada. Dan muncullah Lin Changpeng dari balik kepulan asap yang tebal yang ada di sana. Dia berkata, maafkan aku karena datang terlambat. Sabit yang tadi pun langsung menancap di punggung Lu Liang sampai menembus ke depan, sehingga Lu Liang pun berteriak kesakitan dengan sangat keras dan ceritanya pun bersambung.